Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita memohon kepada Allah agar Allah membantu kita, menolong kita dalam mengingatnya, bersyukur atas nikmat yang diberikan dan beribadah yang baik kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Berapa bulan lagi kita Ramadan? Antum? Bulan apa sekarang? Bulan apa? Nah, bulan apa? Masya Allah, antum jangan dengar nanti. Nah, bulan apa antum? Bulan apa kita sekarang? November. Bulannya orang apa itu? Nahnu muslimin. Iya, bulan apa jemaah? Rabiul Akhir. Naam, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Tapi yang lebih bagus adalah Rabiul Akhir. Karena kalau Rabiul Tsani berarti ada Rabi' Tsalits, ada Rabi', ada Khamis, maka Rabiul Akhir. Habis Rabiul Akhir bulan apa? Antum? Bulan Rajab. Setelah Rajab bulan apa? Sya'ban. Habis Sya'ban bulan Ramadan. Berarti 2 bulan setengah lagi kita. Ya jemaah, kita itu kadangkala masih meremehkan, seakan-akan nggak ada gunanya menghafal bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah. Padahal sejak penciptaan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi itu termaktub dalam Lauhul Mahfudz sana 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, apa aja bulan haram antum? Fadhal. Bulan haram. Muharram, Safar, 4. Nah, baru 2. Tafadhal, irfa' sautak, ma'asaf. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah. Nah, 4 sudah. Barakallahu fiik. Yang Safar yang kurang tepat. Apa? Rajab ya. Sebagai gantinya Safar bulan Rajab. Itulah bulan yang seharusnya kita hafal. Tapi memang gaji kita itu pakai bulan Masehi ya. Mau tidak mau yang ingat itu ya waktunya gajian. A'anakumullah. Bentar lagi, kenapa kita setiap akhir tahun akan ribut terus masalah Natal dan Tahun Baru? Kenapa diributkan? Padahal seharusnya dalam catatan seorang muslim nggak ada bulan
November, nggak ada bulan Desember. Itu memang penanggalannya orang-orang Masehi. Ya fadullah, mereka yang meributkan, mereka mau tahun baru, mereka mau apa, terserah mereka. Tapi kita muslimin, lah, bulan sekarang bulan Rabiul Akhir, habis itu akhirah, kapan tahun baru? Masih lama, masih lama jemaah. Tapi kita kesihan sama diri kita sendiri jemaah. Kita ini jadi ekor. Antum tahu ekor tempatnya di mana? Di belakang. Hanya untuk ngusir lalat. Ekor itu hanya untuk menutupi kekurangan. Dan Nabi SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian bakal mengikuti tuh tradisi, budaya orang-orang sebelum kalian. Nabi mengingatkan kita agar kita tidak mengikuti, tapi realitanya kita akan mengikuti. Maka pertemuan yang akan datang nggak ada lagi yang nggak hafal bulan Islam. Semuanya berusaha untuk menghafal. Ini pelajaran SD jamaah. Loh iya, kita itu menghafal bulan-bulan nggak Pak? Ya SD. Hari, bulan, kalau hari mungkin TK kita ngafalin. Kalau hari sama mungkin jamaah. Tapi kalau bulan kita SD diajarin. Januari, Februari, nggak pernah kita diajarin Muharram, Safar, kecuali yang sekolah agama. Sedangkan kita ini umat Islam. Allah ya'in. Baik, barakallahu fiik. Pesan terakhir sebelum kita mulai, jangan ada yang pulang dari sini hari ini kecuali bawa kawan baru. Siap? Antum harus kenal dengan yang di sebelah antum. Jangan akhiri mulai pancet sendirian. Ini banyak saudaranya di sini. Barakallahu fiikum. Nam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hamid. Al-'ata wal mann wal jud wa bil hayati wa khaliqil wujud. أشهد أن لا إله إلا الله الحي الحميد ذو العرش المجيد فعال لما يريد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقبل لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال مصنف كتاب أدب المفرد وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري رحمه الله تعالى. باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدح. حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلب طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له ولا يأتي أحد يسبه فيمدحه فيقطع ظهره. وصل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح بن مسلمة عن أبي عزة يسار بن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد قبض عبد بأرض جعل لهم بها أو فيها حاجة. Barakallahu fiik. Ini Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab, idza talaba falyatlub talaban yasiran wala yamdah. Apabila seorang mau meminta sesuatu, kadangkala kita punya hajat sama seseorang,
kita perlu bantuan kawan kita. Fala falyatlub talaban yasiran, hendaklah meminta sesuatu yang sedikit gitu. Jangan banyak-banyak kalau minta sama kawannya atau sama siapapun yang antum kira dia dapat membantu diri antum. Jangan maksa kalau minta. Ada kondisi orang butuh bantuan orang lain, tapi kalau antum datang kepada dia, ya minta sekedarnya berapa yang dia bisa bantu. Kadangkala orang itu curhat ya, katakan, afwan, ana lagi punya masalah gitu, ana kondisinya seperti ini seperti itu, mungkin antum bisa bantu. Ketika dia membantu, antum jangan tekan orang yang membantu antum. Wala yamdah, Nabi SAW mengatakan jangan memuji dia. Karena biasanya dulu para penyair kalau mereka punya hajat, mereka datang ke gubernur, mereka datang ke khalifah, mereka datang ke orang-orang kaya lalu memuji supaya fulusnya turun. Engkau adalah anta syams wal muluku kawakibu. Engkau adalah mentari, sedangkan raja-raja yang lain adalah bintang. Ini mau minta fulus jemaah. Jadi dia memuji orang itu, setelah itu supaya dikasih fulus. Nabi melarang untuk kita menebar pujian kepada ya saudara kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fil madhah. Nabi mendengar seorang memuji saudaranya, memuji orang lain dan berlebihan dalam pujian yang dia berikan. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahlaktum aw qata'tum dhahrar rajul. Engkau telah membinasakan saudaramu. Engkau telah mematahkan tulang punggung dia gara-gara pujian. Ada orang yang kalau dipuji dia nanti jadi ria, dia jadi ujub dengan dirinya, dia merasa wah aku berani udah orang baik kalau gitu ya, buktinya orang-orang memuji aku. Jangan, kesian orang itu. Tapi ada kondisi-kondisi kita memuji orang bukan untuk minta duit dari dia, bukan untuk minta bantuan dia, tapi untuk menjelaskan kemuliaan orang tersebut. Itu boleh, dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mengatakan alaihi salatu wassalam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu ghaira fajji Umar. Nabi mengatakan itu di depan Umar, tidaklah Umar lewat satu jalan melainkan setan akan cari jalan lain. Bayangin ya, setan tuh, Umar padahal nggak ngelihat setan, tapi setannya takut sama Umar. Ini pujian. Pernah Nabi SAW tatkala menjelaskan bahwasanya orang yang ahli sodakoh akan dipanggil dari pintu sodakoh, orang yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu Rayyan kelak di surga Allah Azza wa Jalla. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada ya Rasulullah orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Kata Nabi SAW, na'am, dan aku berharap engkau termasuk dari mereka. Jadi pujian itu kalau untuk menunjukkan kedudukan seseorang, kemuliaan seseorang, dan kita tahu orang ini nggak akan GR. Apa GR jemaah? Hah? Tiru mongso. Apa bahasa Indonesia itu jemaah? Besar kepala, gede rasa ya, gede rasa. Dia merasa besar,
Kalau orang itu aman, insya Allah nggak apa-apa kita muji. Tapi di sini jangan kita memuji untuk mendapatkan sesuatu bantuan dari dia. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Beliau mengatakan haddatsana Abu Nuaim, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Al-Amash dari Abi Ishaq, dari Abil Ahwas, dari Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Nah, sahabat Nabi yang namanya Abdullah banyak. Ada yang dikenal dengan Al-Abadil Al-Arba'ah, Abdullah yang 4. Mana yang dari kuliatul hadis? Qismul hadis. Anta fil hadis. Nah, anta fil hadis. Nah, mana yang dari hadis ya? Nggak ada Ustaz, sekarang semua sama. Nah, siapa saja semua? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As, nah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Nah, itu 4 Abdullah. Kalau disebutkan selalu dengan nasabnya. Yang 4 ini penyebutannya selalu dengan nasabnya. Kecuali 1 Abdullah yang tidak masuk 4 itu. Siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini adalah athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Idza talaba ahadukumul hajah falyatlubha yasiran." Apabila ada seorang di antara kalian meminta hajat, dia punya keperluan, meminta tolong sama seseorang, hendaklah meminta dengan cara yang mudah. Nggak maksa, nggak menekan orang itu. Antum lihat kadangkala ada peminta-peminta di pinggir jalan, di lampu merah, itu kalau nggak dikasih, dia ada yang beratin mobil. Ada. Ini sudah minta. Seorang muslim nggak boleh. Kalau memang engkau perlu bantuan seseorang, minta dengan cara yang santun, yang sopan, nggak maksa. Pernah Anda sampaikan di majelis ini atau di tempat lain Anda lupa. Kita tuh kadang-kala kalau punya kawan baik, kita memanfaatkan dia, mengeksploitasi dia, seperti mengeksploitasi tambang batu bara sampai habis. Dimanfaatkan kawan. Ada sebuah mathal yang mengatakan, idza kana sahibuka asalan fala talhathu kullahu. Kalau kawanmu itu madu, manis kawanmu ini, suka bantu, suka nolong, masya Allah kawanmu, jangan dijilatin sampai habis manisnya. Jangan. Artinya jangan membebani dia. Ini banyak terjadi. Banyak orang yang tanya, Ustadz, Ana punya keluarga, Ana punya kerabat Ustadz, Ana sering bantuin dia, tapi kok sekarang malah dia bersandar kepada Ana, gantungin sama Ana, ada apa-apa minta tolong sama Ana, ini terus. Padahal Ana juga punya keperluan gitu loh. Apa sikap Ana? Maka seharusnya tidak membebani. Kalau minta tolong tidak sampai membebani. Dan ini buat para mahasiswa yang kadangkala dia kenal dengan seorang donatur, orang kaya yang baik hati, yang suka membantu. Jangan setiap ada proposal antum kasihkan ke dia. Anak punya sohib, kirimin proposal, kirimin proposal. Kesian dia gitu. Sesekali antum punya, umpamanya anak punya proyek ya, ada 3 proyek, 1 kirim ke fulan, 1 kirim ke fulan, 1 kirim ke fulan. Udah, alhamdulillah, udah dapat bantuan. Nanti ada proposal lagi, yang 3 ini jangan dikirimin lagi. Cari yang lainnya. Ini adab minta tolong. Tapi ada kawan yang mengatakan antum punya keperluan apa saja, absyir. Subhanallah, ada sebuah kejadian.
Oh, yang namanya kehidupan ini seperti roda berputar, kadang antum di atas, kadang antum di bawah. Ada satu orang cerita, dia pada waktu itu dari Jeddah ke Madinah. Di tengah jalan dia melihat satu mobil mewah, bannya kempes. Baru mobil ini, kempes Pak. Akhirnya nih orang berhenti untuk membantu ya. Dia sama keluarganya. Subhanallah, ini mobil mewah, mereka nggak tahu cara buka ban serep. Yang punya nggak tahu, yang ini nggak tahu. Kata dia juga, kita nggak ada YouTube wala apa untuk cari tahu gimana buka mobil ban serep. Akhirnya ban yang pecah itu kita bawa ke bengkel. Jauh bengkelnya karena kayak di tol seperti itu. Akhirnya dipasangin. Orang kaya itu Masya Allah baik hati orang kaya itu. Dia mengatakan, kau kalau punya perlu sama ana, telepon ana, kata dia. Ana minta nomor telepon antum, kata dia, sama namanya. Subhanallah. Dapat sehari 2 hari ada yang transfer duit 20.000 rekeningnya dia. Dia bantu orang itu lillahi ta'ala. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ganti ban, bukan nambal ban, ganti ban. Itu sama orang kaya ini dia nggak minta, sudah enggak lah. Kita berusaha untuk membantu orang lain. Dia ganti 20.000 real. Orang kaya nih jemaah. Berapa 20.000 real itu ya? Ya 60 juta aja. Ganti ban digantiin 60 juta. Selang berapa tahun, 1-2 tahun, ada satu proyek membantu para tahanan yang keluarganya kesulitan. Akhirnya lagi kumpul, dia ingat sama orang kaya. Ditelepon, lagi ngomong, menjelaskan proyek itu. Orang kaya ini ngomong, afwan ya, antum ada nggak dana zakat? Dia minta zakat. Bingung ini, kata dia. Kok bisa ya? Akhirnya dia punya waktu, dia berangkat ke Riyadh. Orang kaya ini rumahnya di mana-mana. Sampai ke Riyadh, dia pernah ke rumahnya orang kaya ini sebelumnya. Datang di kampung yang nggak bagus, ya dia di rumahnya jelek. Ketika dia masuk, orang kaya ini ngomong, jangan heran, entar lagi aku akan cerita bagaimana dia cerita bangkrut, kehilangan segala-galanya. Maka di sini kita kalau minta sama orang, tolong jangan neken. Iya, semampu dia. Tadi sesekali kita minta tolong kalau memang ada perlunya. Kalau enggak, jangan minta tolong. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, la ayyah tatiba ahadukum azmat. Seorang di antara kalian cari kayu bakar, dia ikat, kemudian dia taruh di punggungnya atau taruh di kendaraannya, dia bawa ke pasar, dia jual, lebih baik daripada dia minta sama seseorang yang mungkin dikasih, mungkin ditolak. Jadi kita perlu berusaha. Tapi kalau harus minta, adabnya jangan merepotkan, jangan memberatkan dia. Fa innama lahu ma qaddara lahu. Bagi dia itu yang sudah ditakdirkan. Wallahi jemaah, kita ini punya rizki. Rizki itu ada 2. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari. Rizki yang mencari antum. Tahu-tahu antum bangun tidur ada yang kasih gorengan sama antum. Masya Allah, jazakallah khair. Antum nggak nyari ini gorengan, datang. Kadang-kala ada yang ya kirim paket sama antum. Ada rezeki yang mencari antum. Semua udah ditulis sama Allah saja. Ada rezeki yang harus dicari. Kita berusaha bekerja. Dan kita akan mendapatkan apa yang sudah jadi rezeki kita. Semangatnya orang bekerja, ambisi seseorang mengumpulkan dunia, tidak akan menambah rezeki dia yang sudah ditetapkan untuk dia. Maka seorang mukmin itu tenang cari rezeki. Dapat segitu, alhamdulillah. Dapat lebih, alhamdulillah. Berkurang rezekinya, alhamdulillah. Semoga berkah. Wala ya'ti ahadakum sahibah. Jangan sampai seseorang di antara kalian datang ke kawannya, datang ke sahabatnya, fayamdahahu,
lalu dia memuji orang itu. Dia puji orang itu. Untuk apa? Untuk minta fulus. Oh antum Masya Allah. Ana tuh setiap kesusahan selalu ingat sama antum. Jadi anak tahu antum orang baik ya. Antum banyak membantu orang. Antum tuh seperti rembulan. Kalau lagi gelap gulita dibutuhkan antum. Jangan. Ya antum datang tuh sebutkan, ceritakan kondisi antum, nggak perlu antum memuji dia, kesian dia. Fayaqta' dhahrah. Nih. Udah minta fulusnya orang ini, ngurangin uangnya orang itu, plus memotong atau memutuskan punggungnya orang ini dengan pujian yang dia lakukan. Jangan, kesian. Baik. Kemudian hadis yang kedua di bab ini, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad, telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail dari Ayyub, dari Abil Mulaih, dari bin Usamah, dari Abi Azzah Yasar bin Abdullah Al-Hudali, dari Nabi alaihi salatu wassalam qala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innallah, sesungguhnya Allah, idza arada qabda abdin bi ardi, apabila Allah ingin mencabut nyawa seseorang di satu tempat, ingin mematikan seseorang di satu tempat, apa kata Nabi SAW? Ja'ala lahu biha au fiha hajah. Allah akan jadikan buat orang ini di tempat itu keperluan. Ada hajat di tempat itu. Sebagian ulama mengatakan bab ini kok kayaknya nggak ada hubungannya, atau hadis ini nggak ada hubungannya sama bab. Tapi ingin menyebutkan bahwasanya orang itu kadangkala berangkat ke Bondowoso, dia di sana punya hajat, mau minta tolong sama kawannya, sampai jauh-jauh dia melakukan perjalanan untuk hajat tersebut, ternyata kematian dia di Bondowoso. Atau ada sebagian orang yang dia ngomong sama anaknya, abah ini ingin mati di Jember ya, ingin dimakamkan di pemakaman keluarga. Tahu-tahu dia punya hajat ke Malaysia, mati di Malaysia. Dulu ada orang Pakistan jemaah di Mekah, dia tinggal di Mekah dan dia ngomong, ana mau mati di Mekah. Sudah ngomong sama keluarganya yang di Pakistan, ana mau tinggal di Mekah, ana mau meninggal di sini. Di akhir hayatnya sakit, berobat di Jeddah ya. Kok kayaknya kurang berhasil, akhirnya sama keluarga dibawa ke Pakistan. Ada pengobatan alternatif atau apa yang dikira dapat ya ngobatin orang ini. Safar ke Pakistan, mati di Pakistan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin, yang tahu di bumi mana kita mati. Hibati fillah, ana ingin membacakan sebuah cerita yang mungkin antum pernah dengar, yang diceritakan oleh sebagian penceramah. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman dengan malaikat pencabut nyawa, dengan salah satu perdana menterinya Nabi Sulaiman. Tapi ternyata cerita ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Cerita ini dari seorang tabi'in yang bernama Syahr bin Hausyab, dan disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, oleh Ibn Battah dalam kitabnya Libana, oleh beberapa ulama, oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah. Cerita ini lebih dekat kepada cerita Israiliyah, yang Nabi SAW mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian silahkan ceritakan tentang cerita Bani Israel, ya, cerita orang-orang terdahulu, nggak apa-apa.
kalau ceritanya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan agama. Jangan percaya, jangan mendustakan sebuah cerita yang belum diketahui kesahihannya. Disebutkan bahwasanya ada seorang perdana menterinya Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud meninggal dunia, dia jadi perdana menterinya atau jadi menterinya, jadi pendampingnya Nabi Sulaiman bin Daud. Suatu hari Nabi Sulaiman lagi duduk di majelisnya di waktu duha, dan di situ ada wazir tersebut, ada menteri tadi. Masuk seseorang mengucapkan salam kepada Nabi Sulaiman. Wa ja'ala hadzal rajul yuhadithu Sulaiman. Orang ini ngomong sama Nabi Sulaiman, tapi dia juga memandang dengan pandangan yang tajam kepada perdana menteri ini. Perdana menteri itu takut. Ada perasaan gak nyaman sama orang ini. Ketika orang itu pergi, ngomong menteri ini sama Nabi Sulaiman, man hadzal rajul alladhi kharaja min indik? Siapa orang yang tadi keluar dari tempatmu itu? Qad wallahi afza'ani mandaru. Demi Allah, pandangan dia membuat aku takut. Faqala Sulaiman, hadza malakul maut. Tadi itu malaikat pencabut nyawa yang dia berubah dalam wujud manusia, dan dia ingin ada yang dia bicarakan sama aku. Menteri ini bahkan menangis. Dia mungkin berpikir kayaknya aku sudah dekat ajalku gitu. Waqala, akhirnya dia berkata kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, as'aluka billah. Wahai Nabi Allah, aku memohon kepadamu dengan nama Allah, an ta'murar rih fatahmiluni ila ab'adi makanin ilal Hind. Aku meminta dengan nama Allah kepadamu agar engkau perintahkan angin. Nabi Sulaiman punya angin yang kalau digambarkan pakai permadani gitu ya, bisa terbang. Iya, punya Nabi Sulaiman, Allah berikan. Agar aku dibawa sama angin ke ujung bumi ini, di India sana. Dari Palestina sana ke India. Akhirnya Nabi Sulaiman, karena ini orang baik ya, ya sudahlah, dipanggil itu angin, dibawa orang. Keesokan harinya masuk lagi nih malaikat pencabut nyawa ini, menjumpai Nabi Sulaiman. Seperti yang dia lakukan, dia mengucapkan salam. Terus Nabi Sulaiman tanya, qad afza'ta sahibi bil ams. Engkau sudah bikin takut kawanku kemarin. Karena engkau memandang dengan pandangan yang tajam kepada dia. Lalu malaikat pencabut nyawa ini mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni dakhaltu alaika fi duha. Aku kemarin jumpain engkau di waktu duha. Wa qad amarani Allah an aqbida ruhahu ba'da dhuhur fil Hind. Dan Allah sudah memerintahkan kepada aku untuk mencabut nyawa orang ini setelah zuhur di India. Jadi malaikat pencabut nyawa ini, fa'ajibtu annahu indak. Aku kaget, aku heran, ada di sini orang ini gitu. Padahal disuruh nyabut nyawanya habis zuhur di India. Aku pandangin, apa bener orang ini atau gimana? Ya heran. Qala Sulaiman, famadha fa'alta? Terus apa yang kau lakukan? Qala malakul maut, dhahabtu ila al-makan alladhi amarani biqabdi ruhi fi. Aku berangkat ke tempat yang Allah perintahkan kepadaku untuk mencabut nyawanya. Di tempat itu fawajadtuhu yantadhiruni. Di sana aku mendapati dia sedang nungguin aku. Ternyata dia faqabattu ruhahu, aku cabut nyawanya. Subhanallah. Ini berkaitan dengan hadis yang kita baca yang sahih, bahwasanya ketika Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba,
Di sebuah tempat Allah jadikan orang ini punya hajat di tempat itu. Ada yang ke Surabaya mau belanja, mau ini itu. Ada orang yang dicabut nyawanya di atas pesawat. Ini orang kadang-kala nggak mau kemana-mana. Terus ada yang telepon kawannya dari seberang pulau, engkau datang ke sinilah, aku kirimin tiket pesawat. Nah, kalau dikirimin tiket, bismillah, berangkat. Dan ternyata kapal itu tidak pernah mendarat di bumi. Jadi kita harus yakin bahwa ajal itu akan datang dimanapun kita berada. Dan semoga Allah mematikan kita husnul khatimah. Barakallahu fiik. Baik. Tafadhal. Allahu ilaikum wa hafidhakumullah. قال المصنف رحمه الله تعالى باب رجل لا بد شانئ. حدثنا موسى قال حدثنا الصحف قال سمعت أبا حمرة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال سألنا أبو هريرة فنظر إلى نعل فقال نفس أبي هريرة بيدي فيودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأحفادا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجوم إمارات فقال لا بد شانئ. أقول هذا الثغر أن الشرك بمشرقهم قلت نعم الله قال لقد فتح الله مكة فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسلكنهم حمرا رطبا كأنما وجوههم المجال المطرقة حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه وذا الزرع بزرعه. Barakallahu fiik. Ini bab ucapan seseorang la bulla syani'uka. La bulla syani'uka. Bulla ini dari asal kata balal yang artinya basah. Orang dikatakan mablul kalau basah sih. Syani'uka ini yang Allah sebutkan di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yaitu orang yang mencela, orang yang membuli. Artinya la bulla syani'uka, semoga orang yang membulimu, memakimu tidak basah. Maksudnya mati aja, nggak kering. Kurang berapa menit lagi? Nah, daqiqatan. Baik. Al-Imam Bukhari menyebutkan athar dari Abu Hurairah ini. Beliau mengatakan bahwasanya akhbarani Abdul Aziz mengabarkan kepada aku, amsa indana Abu Hurairah. Pernah suatu sore hari Abu Hurairah itu bersama kita. Lagi bersama kita, lalu beliau melihat kepada bintang yang ada di hadapannya. Fanadhara ila najmin ala hiyali. Beliau memandang kepada bintang. Ini jamaah penting ya, kita itu kalau berbagi ilmu melihat kondisi sekitar kita. Sehingga ada media yang dapat digunakan membuat orang itu konsentrasi. Kayak Abu Hurairah mengatakan ketika beliau melihat kepada bintang, lalu beliau menyebutkan sesuatu. Nabi SAW pernah lewat di sebuah pasar, lalu beliau melihat bangkai anak kambing yang cacat, yang kupingnya kecil, cacat anak kambing ini. Beliau memanfaatkan media ini untuk mengingatkan orang-orang di pasar, untuk mengingatkan para sahabatnya. Beliau pegang tuh telinganya sambil mengatakan, ayyukum yuridu hadza bidirhamin. Siapa yang mau bangkai ini 1 dirham? Siapa yang mau? Beliau memanfaatkan kondisi yang ada untuk menyampaikan pesan kepada para sahabatnya. Di sini Abu Hurairah ketika memandang kepada bintang tersebut, intah. Kayaknya hadis ini kita lanjutkan pekan depan. Nah, fadhal adzin ya syabab.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang mu'allaf. Masya Allah. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas agama ini dan hati antum secara khususnya. Mau tanya, mengapa di dalam sholat saat membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas jawabannya. Nah, mahibbati fillah, ada seorang kawan, bapaknya berangkat haji, pulang haji jadi imam di kampungnya. Biasanya kan kalau pulang haji, bapak jadi imam gitu. Jadi imam dia jamaah. Jadi imam, dia baca langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya nggak keras ya. Habis sholat jamaahnya bingung. Sah nggak tadi sholat kita, kata dia. Soalnya Bismillahnya nggak pakai Bismillah imamnya, kata dia. Akhirnya nggak sah kayaknya. Ini karena semuanya nggak berilmu jamaah ya. Semuanya nggak sekolah.
Karena dia ya udah selama ini sholat harus bismillah imamnya gitu kan. Akhirnya ketika mereka mau ngulangin sholatnya, imamnya ngomong, tunggu dulu kata dia. Kalau harus ngulangin sholat, nanti kamu kalau berangkat haji ngulangin terus sholatnya. Soalnya di Mekah Medina bismillahnya nggak keras kayak itu. Wah, apa benar kata dia. Akhirnya dicari tahu, betul. Kalau gitu nggak apa-apa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Semuanya sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Ada kesepakatan. Terjadi khilaf, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah atau dia adalah pembuka setiap surat. Karena Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya di Al-Fatihah, kita di Al-Baqarah juga ketemu Bismillahirrahmanirrahim, nanti di An-Nas juga ketemu Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak ketemu sama Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Dari sinilah kemudian apakah perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim termasuk atau memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah sehingga harus dibaca secara keras seperti bacaan yang lainnya, atau dia pembuka surat sehingga membacanya cukup sir. Di sini kemudian mereka merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu baca kalau sholat itu Bismillahirrahmanirrahim atau dengan Alhamdulillah secara langsung, Bismillahnya sir. Di dalam madhab Syafi'i mereka menguatkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah, harus dibaca dan membacanya secara jahr. Di madhab yang lainnya seperti madhab Hambali, mereka melihat Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah tapi membacanya dengan sir, karena memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada masalah antum kalau sholat imamnya bismillahnya sir atau bismillahnya keras, nggak apa-apa, dua-duanya boleh. Barakallahu fiik. Bismillah Ustaz, bagaimana cara kita untuk mengamalkan isi dalam Al-Quran? Iya. Yang pertama kita harus tahu maknanya. Kita harus tahu tafsirnya. Sehingga ketika antum mau mengamalkan apa yang antum baca, maka antum harus tahu dengan maknanya. Di sini pentingnya kita membaca Al-Qur'anul Karim dengan artinya. Memang membaca Al-Qur'anul Karim tanpa tahu artinya tetap dapat pahala. Membaca Alif Lam Mim, apa artinya? Allahu a'lam. Ada banyak penafsiran para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat hanya Allah yang tahu maknanya. Baca itu saja dapat pahala 30-an. Bagaimana kalau kita membaca sambil mengetahui artinya, yang memang diketahui artinya, maka tentu akan mendapatkan bonus. Selain kita dapat hadiah, kita dapat hidayah. Maka antum setelah memahami, ya antum amalkan. Di sini pentingnya kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir ya. Paling tidak kita punya tafsir Sa'di atau tafsir, ada Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir ya. Dan nasihat anak kepada para mahasiswa, jangan lulus dari kampus ini kecuali antum sudah membaca Al-Quran secara lengkap bersama tafsirnya. Apa nggak cukup 4 tahun? Cukup lah insya Allah. Antum membaca ya nggak harus ikut pelajaran di kelas. Kalau pelajaran di kelas kan nggak sampai hatam antum. Tapi antum punya bacaan bebas di mana antum berusaha untuk menghatamkan Al-Qur'anul Karim bersama artinya, bersama tafsirnya, walaupun yang ringkas. Barakallahu fiina. Ustadz, ibu ana tidak suka dengan istri ana karena mungkin dapat berita atau tuduhan yang tidak jelas.
Apakah istri ana harus meminta maaf kepada ibu karena ibu menuntut seperti itu? Selama ini ibu marah kepada ana hanya diam soalnya bingung dengan perkataan ibu. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Masya Allah. Jadi memang orang yang menikah itu harus pandai-pandai memanage konflik yang terjadi. Biasanya masalah yang paling sering terjadi adalah antara istri kita dengan orang tua kita, istri kita sama kakak beradik kita. Itu masalah tuh. Kita sebagai anak mungkin jarang punya masalah sama mertua, tapi lebih sering istri, karena istri ini ikut suami. Dan biasanya kebersamaan itu menimbulkan gesekan. Antum kalau jalan pulang berdesak-desakan paling nyenggol temen antum, kadang-kadang nggak sengaja ada yang terdorong, ada yang kakinya terinjak. Itu hal yang lumrah sebenarnya. Cuma bagaimana kita menyikapi hal ini? Maka nasihat ana, antum harus berusaha ada di tengah. Antum datang kepada istri antum, sampaikan kepada istri antum cinta antum kepada dia. Katakan, istriku, namamu itu terukir di dalam jantungku, gitu loh. Kita ingin rumah tangga kita ya sampai surga Allah Azza wa Jalla. Kayaknya nggak baik kalau kita punya masalah sama ibu ya. Kalau boleh ana minta nanti ngalah ya, kita minta maaf sama ibu. Ajak istri antum. Dan antum juga berusaha untuk memintakan maaf buat ibu antum kepada istri antum. Ana minta maaf, ibu ana kayak gini, ibu ana kayak gini ya. Mungkin dia dengar dari orang. Ya, kita nggak perlu memperpanjang masalah. Bagaimana kita kembali seperti yang dahulu. Nanti beberapa lama lagi ada masalah lagi, ada masalah lagi. Ya antum harus terus kayak gitu. Sampai kapan? Ya sampai mati. Kita berusaha mendamaikan antara ibu kita sama istri kita. Kadang-kadang kita tahu yang salah ibu kita tahu, maka kita datang kepada istri kita, istriku, aku minta maaf buat ibuku, ibu sudah tua. Ya kalau kita ingat dengan budi baik ibu ini dan itu, insya Allah dengan cara seperti itu antum akan tetap bisa berbahagia sama istri antum, dan ibu antum akan ridho sama antum dan istri antum. Barakallahu fikum. Mengenai masalah maut, bila orang yang sudah meninggal dunia, apakah kalau ada orang mendoakan akan sampai doa tersebut? Dan apakah bisa memasukkan dia dalam surga? Ya, ahibati fillah, Rasul SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Karena kematian itu memutuskan segala kelezatan. Dan orang ketika datang kematian kepada dia, apa yang dia inginkan? Ingin sedekah. Tapi udah nggak bisa lagi. Apa yang bisa kita lakukan buat orang yang sudah meninggal dunia? Kawan kita, sahabat kita, orang tua kita, paman kita. Ya doa. Kalau dikatakan apakah doa sampai, Allah nyuruh kita berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam secara khusus menyuruh kita untuk memohonkan ampun buat orang yang meninggal dunia, untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Ketika beliau selesai menguburkan jenazah, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun buat saudara kalian. Wasalullaha lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah ketetapan di hati. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu didengar sama Allah sampai, karena Allah yang nyuruh dan Nabi kita yang nyuruh. Apakah doa itu dapat memasukkan dia ke surga? Kita hanya meminta. Siapa yang memasukkan dia ke surga? Allah Azza wa Jalla. Maka kita berdoa memohonkan kepada Allah buat dia agar diampuni dosa. Dan boleh jadi dia sedang disiksa di alam barzakh sana, dengan doa ini diringankan siksaannya.
bahkan diberhentikan siksaan, dan boleh jadi memasukkan dia ke surga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ada seorang ayah yang masuk surga. Kita semua tahu jamaah dengan amalan kita. Orang-orang nggak kenal sama kita. Ada orang yang masuk surga, kemudian dia berada di derajat yang tinggi sekali. Dia bingung. Dia berkata kepada Allah, "Anna li hadza?" Ya Allah, gimana aku bisa di tempat ini? Gimana ceritanya gitu? Fayuqalu lahu bistighfari waladika lak. Dikatakan ini karena istighfar anakmu buat diri. Maka teruslah kita mendoakan orang yang meninggal dunia selama dia mati dalam kondisi Islam. Ada harapan besar untuk diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surga oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau benar, enak sekali orang yang meninggal tersebut, Ustaz. Padahal masa hidupnya jauh dari agama Islam. Hibati fillah. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Berapa banyak orang yang mendoakan orang mati tapi dia nggak menghayati doanya, mengaminkan doa tanpa ada penghayatan dari hati dia. Kemudian boleh jadi dosa orang ini banyak sekali. Kita aja di masa hidup nggak pernah berhenti istighfar. Kita nggak pernah berhenti istighfar. Habis sholat astagfirullah, astagfirullah. Kita kadang-kadang mendoakan orang mati bas ketika sholat aja. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau ketika dikuburkan. Atau anak ada yang mendoakan orang tuanya, ya sepekan, 2 pekan, sebulan paling lama. Habis gitu lupa mendoakan orang tuanya. Kadang-kala habis ngantarkan orang tuanya ke kuburan, sudah selesai dikubur, nangis-nangis, pulang sampai rumah. Ya apa ini? Ya apa-apanya? Warisan ini ceritanya. Baru mati warisan, selesai. Makanya kita harus banyak-banyak beramal sendiri, jangan nunggu didoain orang. Dan boleh jadi doa orang-orang itu nggak dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena makan haram, karena ada syarat dan ketentuan yang belum dipenuhi. Apabila kita sudah mengikhlaskan setiap ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah, lalu kemudian muncul bisikan-bisikan dalam hati, misalnya engkau melakukan ini karena engkau riya, engkau melakukan ini untuk mendapatkan pujian orang, padahal kita tidak ada niat untuk hal tersebut. Apakah itu bisa dikatakan bahwa kita kurang atau tidak ikhlas? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ada orang yang ketika beribadah ikhlas, full ikhlas. Ada orang yang dari awal riya, dari awal. Ada orang sholat riya, nggak diterima, nggak sah sholat. Berangkat haji riya, dari awal niatnya riya. Kenapa aku mau berangkat haji? Karena aku mau mencalonkan diri jadi gubernur. Ada. Anak ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dia memang berangkat haji, wallahu a'lam, tapi tujuannya dia seperti itu. Ketika orang dari awal niatnya bukan lillahi ta'ala, nggak diterima, sudah nggak sah. Antum lagi duduk-duduk di masjid, tahu-tahu calon mertua datang masuk masjid, langsung antum Allahu Akbar. Niat gak ada niat lillahi ta'ala, bas niatnya supaya mertua ini nerima gitu. Nggak sah sholat antum, karena bukan lillahi ta'ala. Tapi ada orang yang niatnya ikhlas, dia sholat lillahi ta'ala. Di tengah jalan datang nih bisikan-bisikan, tapi dia berusaha untuk melawan. Maka insya Allah ada yang menang melawan bisikan tersebut, ada yang kalah. Yang menang insya Allah aman ibadah dia. Kalau dikatakan apakah antum kurang ikhlas, insya Allah antum ikhlas. Tapi setan nggak berhenti untuk menjadikan amal antum tidak diterima. Maka berusaha untuk berdoa. Apa doa yang pernah kita bahas? Dalam kitab Adabul Mufrad, apa doanya jamaah supaya kita selamat dari syirik kecil ini? Allahumma, yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku memohon
Aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak menyadari. Maka kita perlu minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Afan Ustaz, ana punya teman, dia belum selesai kuliah dan suka sama akhwat yang juga lagi kuliah. Kemudian dia berkata kepada akhwat itu, jika ingin menikahinya setelah lulus kuliah, apakah ini diperbolehkan? Ya boleh aja ya Mas. Boleh. Jadi ketika dia mengatakan setelah lulus kuliah, pintu pertama yang anak ketuk pintu anti ya, Insya Allah. Datang ke sana udah punya anak 2 ternyata. Ya, boleh jadi karena dia belum menghibah gitu loh. Dia hanya memberikan informasi aja. Dia cuma ngasih tahu, aku suka sama kau, selesai kuliah aku akan melamarmu gitu loh. Tapi Allahu a'lam. Tapi kalau sudah dihibah, dulu ada istilahnya apa, tunangan ya, dia datang kepada orang tuanya, ana melamar putri bapak ya, tapi menikahnya insya Allah setelah kuliah. Kalau diterima antum ya sudah, berarti dia calonnya antum. Nggak boleh orang lain melamar calonnya antum, karena Nabi SAW mengatakan la yakhtub ba'dukum ala khitbati akhi. Nggak boleh seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Baik, ini ada pertanyaan. Ustaz Syafiq, ana seorang penjahit. Ana menjahit baju wanita, baju syar'i, hijab, mukena, daster, dan baju anak. Ana menolak jika ada customer yang minta dibuatkan baju seksi press body. Pertanyaan ana, apakah ana ikut berdosa jika ada customer yang keluar rumah memakai daster, baju yang ana buat, tapi mereka tidak memakai hijab? Ana berpikiran ketika mereka membuat daster, mereka akan memakai di dalam rumah saja di depan suaminya. Semoga Ustaz menjawab keresahan ana. Ya ahibati fillah, bicara menolong, apakah kita termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan? Sebenarnya pakai daster, pakai baju seksi boleh, tapi di dalam rumah. Sehingga kalau anti membuatkan baju ini, anti sampaikan kepada, ini sebagai bentuk dakwah kita juga kepada orang tersebut, nih aku jahitkan, tapi catatannya tolong kau pakai di depan suamimu gitu, bukan pakai baju seksi di pinggir jalan. Jangan, artinya sampaikan itu, insya Allah nggak ada masalah. Dan kalau sudah menyampaikan hal itu kemudian dia pakai di mana, di luar, ya urusannya dia sudah, karena kita sudah memberitahu dia dan kita mensyaratkan itu kepada dia. Dan kalau kita tahu ini orang nggak benar, ini Ustaz, datang memang perempuan tidak benar, minta dijahitkan baju yang seksi, anti tolak, enggak. Karena dari penampilan kita biasanya udah tahu mana perempuan yang baik-baik, mana yang perempuan kurang baik. Barakallahu fiik. Keresahan penjahit ini karena takut dosa. Sebagian kita itu berbuat dosa nggak pernah resah. Karena apa? Karena hatinya sudah mati. Maka kita perlu memperbanyak istighfar agar hati kita hidup. Sedikit kita berbuat dosa, udah berasa di hati kita, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak nunggu dosa besar baru dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.